Sudah terlihat, Bu Faiz? Sudah terlihat, Pak. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang untuk peserta juga saya ucapkan terima kasih dari guru-guru SMK Negeri 2 Singosari ya. Kemudian ada guru juga dari SMK Negeri 6 Malang dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Jadi hari ini saya coba melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tri di pertemuan hari kemarin ya tentang use case diagram. Cuma nanti mungkin bedanya jika Pak Tri kemarin lebih banyak terkait dengan konsep tentang pemodelan, hari ini saya akan coba masuk ke yang lebih praktis. Jadi judulnya adalah pemodelan use case diagram dengan menggunakan visual paradigm. Jadi ini tools utama kita nanti yang akan saya coba bagi ke rekan-rekan semua. Saya share ke rekan-rekan semua, mungkin di antara rekan-rekan sudah pernah mendengar ini, cuman saya sendiri sudah lama menggunakan visual paradigm, cuman yang saya gunakan itu adalah yang versi desktop biasanya, dan ternyata dengan berbagai pertimbangan kemarin untuk memudahkan karena kita daring, akhirnya yang dipilih adalah visual paradigm yang versi cloud Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan mengenal itu. Jadi kemarin saya juga agak serem juga sebenarnya, kemarin ada gangguan massal ya Pak Denny, kemarin ada internetnya masalah yang punyanya Telkom Group. Ini saya juga aduh gimana nih, padahal kita nanti kan di cloud ya, untung di apa namanya di menjelang hari H ini kok alhamdulillah sudah normal kembali. Nah, itu nanti saya akan coba ke arah sana dengan berbagai studi kasus. Saya akan coba giring Bapak Ibu untuk sama-sama mencoba mengoperasikan visual paradigm. Dan sebenarnya toolsnya sederhana kok Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya tentunya tools ini kan sifatnya memudahkan. Ya, pasti nanti prosesnya pun insya Allah akan lebih mudah. Jadi kalau kita melihat sebenarnya di sini ada pemodelan use case diagram. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, ini untuk berbicara mengenai pemodelan kok bisa sampai 3 hari ya Bapak Ibu ya. Ini hari kedua, ini hari ketiga, dan besok masih ada apa namanya penugasan. Ini kenapa seperti itu? Ya kami memandang karena bidang kami di software engineering, di dalam memulai membuat perangkat lunak itu, kita ingin merubah paradigma yang ada di masyarakat, mungkin yang memandang sebuah perangkat lunak itu adalah pekerjaan dari seorang programmer, padahal tidak seperti itu. Jadi ada proses engineering di situ, ada proses perencanaan, ada proses memodelkan terlebih dahulu yang justru itu menjadi titik yang paling penting, yang paling krusial. Ketika proses engineering itu berjalan dengan baik, ya fase-fasenya dimulai dari perencanaan yang matang, sebenarnya programming itu hanya sampai 20 atau maksimal 25% dalam proses pengerjaannya. Nah ini kan yang di masyarakat berkembang itu kan, nah ini perangkat lunak programmer pokoknya ya, yang tugasnya menggali kebutuhan, ketemu dengan klien, menguji, coding, itu semuanya programmer deh pokoknya ya. Nah, padahal nggak sebatas itu ya. Kemudian kenapa juga yang kita coba ambil itu adalah use case diagram, UC diagram ya. Dengan dari sekian banyak diagram, ini yang paling utama, bukan paling utama, yang paling generik, yang pertama kali dilakukan, dan bisa dikatakan ini sederhana. Cuman di balik kesederhanaan itu ternyata dari pengalaman-pengalaman yang kami hadapi di lapangan, justru ini menjadi semacam tanda kutip diremehkan, menggambarnya menjadi kurang baik, sehingga karena ini posisinya ada di awal, ya otomatis fase yang mengikuti setelahnya itu akan jadi masalah juga nantinya di belakang ketika perencanaan awalnya kurang matang. Karena di use case diagram kan di fase analisis, nanti berikutnya masih ada detailing lagi di kelas diagram, sequence diagram, sampai ke level coding. Itu berangkatnya memang dari requirement atau pemodelan use case ini. Bahkan di Philcom ini mata kuliah kami yang terkait dengan pemodelan itu sampai 5 SKS Bapak Ibu. Jadi 5 SKS itu kan terdiri dari 28 pertemuan teori ditambah kurang lebih 10 pertemuan praktikum. Jadi hampir 40 pertemuan itu hanya membahas mengenai pemodelan. Sebegitu pentingnya melakukan proses pemodelan. Nah,
itu mungkin yang menjadi awalan dulu mengapa kok kita apa namanya melakukan proses pemodelan itu. Selain itu saya sering menyampaikan sebenarnya kepada mahasiswa saya itu, membangun software itu cobalah lihat analogi yang lain, membangun rumah. Rumah itu kan ketika dibangun kita nggak mungkin membangun sendiri, ada tukang bangunan begitu yang ada arsitek, ada orang sipil yang harusnya melakukan perencanaan. Bahkan kalau kita langsung ke tukang bangunannya, ke mandornya misalnya seperti itu, dia akan bertanya ke kita, ini konsepnya seperti apa? Ada desainnya apa tidak? Ada fasadnya apa tidak? Ada tampilan mukanya apa tidak? Nah, itu mereka akan bertanya itu. Tentu saja ketika itu belum ada, ya mereka akan ragu-ragu nih, mandor dan tukang bangunan untuk menerima proyek kita. Mungkin bisa saja diterima oleh tukang bangunan, dikerjakan, cuma nanti ada apa namanya ya, ada permasalahan, misalnya akan terjadi miskomunikasi, over budget, ini yang ditakutkan ya kalau bangun rumah ya, overtime ya, waktunya akan molor dari yang kita rencanakan dan kita harus setiap hari memantaunya. Belum lagi tukang ini kan nggak sendirian, bisa ya bisa lebih dari 1 orang, 5 orang, 10 orang begitu ya. Jadi kalau tidak ada blueprint, nah blueprint ini biasanya membuat adalah arsitek atau orang dari teknik sipil untuk menyusun struktur bangunannya, ya koordinasi akan sangat sulit ya. Dengan adanya dokumentasi, adanya blueprint, ya bangun rumah itu akan jadi lebih terencana ya, efeknya koordinasi mudah, kemudian kemungkinan untuk over budget akan lebih kita tekan, overtime dan lain sebagainya. Itu. Nah, kalau kita melihat dari outline materinya, ini nanti kita akan berbicara 4 topik yang mau kita bahas di sesi yang kedua ini. Yang pertama saya akan coba review ya, meskipun kemarin Pak Tri sudah membahas tentang itu, ini nanti coba saya review kembali dari sudut pandang saya. Sebenarnya sifatnya mendukung saja dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tri tempo hari. Kemudian yang kedua, baru saya akan berangkat ke tools-nya. Ada yang namanya case tool, komputer edit software engineering ya. Ini sebagai alat bantu kita di dalam melakukan atau memodelkan diagram tersebut. Kemudian nanti saya akan coba berikan praktik dan studi kasus ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti ini nanti mungkin ketika pada saat praktek dan studi kasus ini, saya akan memberikan studi kasus yang bisa langsung digunakan pada saat mencoba-coba visual paradigm. Nah, tadi ini pesan dari panitia, ini akan dikumpulkan di classroom, Bapak Ibu ya, sebagai outputnya nanti dari pelatihan yang kedua ini. Kemudian yang terakhir saya akan coba menyimpulkan tipsnya ya, ini semacam recap ya, dan tips dalam memodelkan use case diagram. Nah, kita masuk ke review konsep, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini dimulai dari pertanyaan sebenarnya di manakah use case diagram atau pemodelan itu kita anggap sebagai sesuatu yang penting. Mungkin paling enak, saya terbiasa ketika mengajar di kelas itu dengan analogi sehingga memudahkan mahasiswa saya untuk memahami itu. Jadi sama dengan halnya ini, saya coba memberikan analogi yang singkat saja. Saya memberikan analogi ini disebut sebagai analogi pesawat. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah membuatkan sebuah pesawat ya kepada anaknya, putrinya, ataupun keponakan yang masih kecil. Dan saya menyebutnya di situ pesawatnya bukan pesawat yang pesawat pesawat beneran ya, tapi yang biasanya saya lakukan ke anak saya akan membuatkan yang namanya pesawat dari kertas. Ya, pesawat kertas. Di situ yang saya lakukan adalah saya akan mengambil kertas, kemudian saya lipat ya, dengan pengalaman saya membuat pesawat kertas sebelumnya, saya akan coba lipat, membentuk menyerupai pesawat, kemudian saya akan lemparkan itu. Nah, ketika saya berhasil melemparkan pesawat tersebut, ternyata terbangnya pesawat ini masih kurang baik. Jadi yang harusnya jauh terbangnya, tapi ternyata dia agak oleng begitu, cuman 1 meter. Nah, kemudian anak saya merengek ini. Ini kenapa? Kok pesawatnya nggak bisa terbang? Yang saya lakukan berikutnya apa? Saya akan coba membongkar kembali pesawat tersebut, kemudian melipat ulang. Saya coba lempar lagi. Nah, ternyata pesawat ini juga nggak kunjung baik, dan akhirnya kertas itu saya buang. Saya ambil kertas yang baru yang lebih tebal.
Akhirnya di percobaan ketiga saya berhasil membuat pesawat kertas. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa membuat semacam list ya dari proyek pembuatan kertas, bahwa pesawat kertas maksud saya itu adalah proyek yang murah. Murah kenapa ya? Berapa harga selembar kertas ya, kita bisa bongkar pasang seenak kita ya, tanpa perencanaan kalau tadi saya sampaikan begitu ya. Kemudian yang kedua, selain murah, ini adalah resiko rendah. Resiko rendah. Nah, yang ketiga, ini adalah proyek individu. Ya, saya ketika membuat itu ya nggak mungkin dong mengajak teman saya untuk bareng-bareng membuat kertas, hanya melipat saja ya. Cuman itu akan sangat berbeda ketika saya tarik garis lurus ke sini, pesawatnya itu bukan pesawat kertas, tapi pesawat tempur. Ini bukan lagi pesawat yang terbuat dari kertas, ya, tapi ini pesawat beneran, pesawat tempur. Tentu saja akan kebalikannya. Yang nomor satu, ya meskipun sama-sama pesawat di sini, ini adalah bukan lagi sesuatu yang murah, tapi mahal. Komponennya pasti jauh lebih mahal, berpuluh-puluh kali lipat lebih mahal dari hanya pesawat kertas. Resiko, ya pasti tinggi. Ya, resiko di sini tinggi. Dan yang ketiga, secara pengerjaan, ini adalah pekerjaan tim. Beda dengan yang di sini hanya berupa pekerjaan individu. Ketika pekerjaan itu dilakukan secara tim, kita tahu kalau bikin pesawat tempur ya, bisa jadi mesinnya itu dikerjakan di suatu kota, kemudian bagian moncong pesawatnya di kota yang lain, di negara yang berbeda, bahkan sayapnya itu di negara yang berbeda, kemudian itu akan diintegrasikan sama-sama nanti di satu tempat sehingga menjadi pesawat tempur. Nah, ya tim, resiko tinggi. Jadi ya nggak boleh zero mistake ya, tidak boleh ada kesalahan di dalam melakukan itu, dalam melakukan perakitan. Nah, di sini akan terlihat di mana pemodelan itu akan terasa penting. Sama halnya nanti ketika kita berbicara software. Kalau di dalam konteks pesawat di sini, semakin ke kanan itu semakin penting, dan semakin ke kiri itu semakin terasa kurang penting. Sama nanti mungkin Bapak Ibu ketika mulai mengembangkan sebuah software, ya itu nggak akan terasa penting ketika software itu adalah software yang hanya dikerjakan secara individu. Skupnya kecil dan minim resiko. Ya mungkin teman-teman dari mahasiswa misalnya dapat tugas dari dosennya untuk membuat kalkulator sederhana, begitu mungkin ya, Pak ngapain saya bikin model Pak ya, langsung saya coding aja Pak ini, karena project yang pakai juga saya sendiri. Tapi beda lagi ketika nanti proyeknya semakin ke atas di sini ya, semakin ke kanan maksud saya ya, seperti analogi pesawat tempur tadi. Diminta untuk membuat sistem reka medis sebuah rumah sakit, misalnya begitu. Dia mahal, resikonya tinggi karena terkait dengan histori dari pasiennya, dan dikerjakan programmernya nggak hanya satu. Ya, ada tim yang tugasnya mengerjakan modul reka medisnya, kemudian modul pelaporan, modul obat-obatan, itu berbeda timnya, bisa berbeda sehingga ketika diintegrasikan. Nah, sekarang sebenarnya pilihannya ada di rekan-rekan semua. Anda mau memposisikan software Anda itu ada di pesawat kertas di sini yang Anda bisa bongkar pasang ya, tidak beresiko, atau justru di arah yang pesawat tempur. Kalau saya pribadi, kalau ini bisa ditarik lagi garis di sebelah kanan di sini, saya akan memilih di sini sebenarnya, software. Jauh lebih krusial dari pesawat tempur. Kenapa? Karena software ini nggak bisa diraba. Pesawat tempur masih bisa dilihat ketika memang ada sesuatu yang slack, misalnya ada kekurangan satu mur baut, misalnya itu terlihat. Tapi masalahnya di software ini sesuatu yang nggak bisa kita raba. Ya kelihatannya baik-baik saja, ternyata di dalam sistemnya bekerjanya nggak benar gitu loh. Ada bug di mana-mana. Nah, mungkin itu yang bisa menjadi arti penting dari sebuah model dalam pengembangan software. Nah, terkait dengan itu ya, berarti sama halnya membangun rumah, membangun pesawat tempur, itu semuanya proses engineering sebenarnya, proses rekayasa, di mana semuanya harus dimulai dengan perencanaan. Itu nanti kita akan mengenal yang namanya siklus hidup ini. Ada analisis, kemudian ada perancangan, ada implementasi, ada pengujian. Jadi coding di mana Pak? Coding di sini sebenarnya. Itu di sini, di implementasi. Jadi ini seperti rangkaian gerbong kereta api sebenarnya di bawah. Kalau di analisis ini adalah sebagai lokomotifnya, yang di belakang di sini itu sebagai gerbongnya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Nah sekarang use case diagram ada di mana? Sudah menjawab belum? Use case diagram itu posisinya ada di pemodelan
UML itu ada di fase analisis. Memang UML ini banyak sekali macamnya, ada use case diagram, class diagram, sequence diagram, tapi paling banyak itu memang dilakukan di fase analisis kalau kita menggunakan pendekatan UML. Use case diagram ini khusus di fase analisis. Dia memodelkan requirement yang sudah kita dapatkan ya di setelah wawancara segala macam, itu kita lakukan yang namanya use case, pemodelan use case diagram. Nah, lanjut berikutnya ini kalau kita melihat diagram pohonnya dari UML diagram type, ini penting kenapa saya menyampaikan ada begitu banyak diagram ini. Sebenarnya kita ingin memodelkan dari berbagai sudut pandang. Kita memodelkan apa? Mau memodelkan secara struktur atau behavior. Ya, kalau struktur ini yang populer memang salah satunya yang sering digunakan itu kelas diagram. Itu memodelan struktur dari kelasnya. Ada atribut, ada propertiesnya, ada relasi antar kelasnya. Dan itu kelas diagram ini atau struktural diagram ini biasanya berjenis statis. Pak Tri kemarin sudah menjelaskan mengenai yang statis ya. Jadi tidak ada urutan waktu di situ, menggambarkan struktur dari sesuatu yang akan kita jelaskan. Nah, sedangkan kalau yang behavior, use case diagram itu menjadi salah satunya behavior di sini. Kemudian ada juga yang sifatnya interaction diagram. Itu yang sering biasanya gandengan sama yang kelas diagram ya, itu sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan interaksi antara objek, dinamis. Jadi kalau kelas diagram itu statis, sequence itu dinamis. Nah, use case diagram ini sebenarnya statis ya, tidak ada urutan di situ. Cuman yang kita tahu kemarin di dalam use case itu kan ada yang namanya use case skenario. Nah, use case skenario ini menggambarkan flow akhirnya di situ, skenario. Ada flow di situ. Ya, ada flow. Jadi ketika ada flow di situ, itu kita bisa menyebutnya sebagai diagram atau termasuk dengan dinamis ya. Meski use case skenario ini sebagai sesuatu yang dinamis, ada flow-nya juga. Nah, kemudian ketika kita coba melihat kembali ya, kita coba review kembali use case diagram itu tugasnya adalah menggambarkan relasi antara use case aktor dengan sistemnya. Cuman ada beberapa catatan di sini, itu termasuk diagram statis, itu mengidentifikasi fungsional dan bagaimana mereka berinteraksi. Namun yang perlu dicatat nih, yang perlu saya sampaikan, saya tegaskan di awal, Anda ketika menggambarkan use case diagram, itu usahakan memang fokus ke yang namanya apa di sini, what, bukan how. Ingat, ketika use case diagram ini hanya parsial, hanya potongan dari diagram-diagram yang sangat mungkin kita akan buat nanti sebagai pendukungnya. Nah, ketika rekan-rekan sekalian ingin menampilkan secara how di situ, masih banyak diagram lagi yang lain. Jadi jangan berupaya untuk menyajikan semuanya di use case diagram, karena nanti akan melenceng akhirnya dari fungsi dari use case diagram tersebut. Bahkan ada satu statement di sini ketika Bapak Ibu sekalian ternyata nanti membuat use case diagram ternyata lebih dari 20 use case, ya itu kemungkinan kita salah dalam memahami konsep dari use case itu sendiri. Karena memang konsepnya ya segeneral mungkin. Ya, segeneral mungkin. Jangan sampai nanti, wah ini nanti menunya seperti apa sebagai diagram UI kah di use case diagram? Tidak. Use case diagram itu bukan pemodelan UI sebenarnya. Dia hanya memodelkan apa yang sistem nanti bisa lakukan. Functional requirement di situ. Jadi memang diupayakan ya segeneral mungkin kita hanya sampai pada level apa, menjawab pertanyaan apa saja, apa yang dilakukan sistem, bukan bagaimana si fungsional itu dilakukan. Di balik layarnya itu nanti dulu di diagram yang lain. Nanti bisa kita detailkan di use case skenario, di sequence diagram maupun dari kelas diagramnya. Nah, kalau bicara notasinya, ini yang pertama adalah aktor. Jadi ini kok beda-beda, Pak, ini ada yang gambar agak gemukan ya di sini, kemudian ini ada yang hanya seperti hanya garis tulang seperti ini. Ini sama aja sebenarnya, ini kenapa kok bisa berbeda, karena cast tool-nya atau alat bantu software-nya ini bisa beda-beda dalam mengidentifikasi. Cuman pada intinya aktor itu memang digambarkan sebagai orang seperti ini. Yang perlu dipahami juga bahwa aktor ini definisinya adalah siapa yang bisa menjadi aktor, itu adalah orang
organisasi atau bisa juga sistem eksternal. Namun perlu hati-hati juga di sini. Aktor ini tidak selalu aktor dalam arti sesungguhnya, tapi lebih tepatnya mungkin saya mengatakan sebagai peran, role di dalam sistemnya. Karena bisa jadi, misalnya di dalam sistem akademik ya, saya mencontohkan misalnya profesor. Ya, profesor itu kan aktor. Cuman ketika kita berbicara peran, itu profesor tersebut perannya bisa ganda, bisa menjadi instruktur, ya pengajar, atau sebagai peneliti, researcher. Nah, jadi perannya bisa dua. Kalau kita melihat hanya melihat dari namanya saja profesor itu kan cuma satu, tapi ternyata perannya itu bisa ganda, bisa tadi sebagai pengajar ataupun sebagai peneliti di dalam sistem, misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya aktor saja, tapi aktor yang memiliki peran. Ya, saya mendefinisikan seperti itu role-nya ya. Nah, diupayakan nanti ketika menggambar aktor itu diposisikan di sebelah kiri, Bapak Ibu. Jadi kalau ini aktornya begitu ya Bapak Ibu ya, ini ada use case-nya nanti ya aktor ini posisinya ada di sebelah kiri. Jadi semuanya nanti aktornya pun ada di sebelah kiri untuk memudahkan pemahaman saja. Karena ada literatur juga yang menyebutkan ketika aktornya ada di sebelah kanan itu dia sebagai secondary aktor. Nah, secondary aktor itu apa Bapak Ibu? Jadi secondary aktor itu dia hanya bisa menginisiasi fungsionalitas yang di sini ketika primary aktornya itu sudah menginisiasi duluan. Ya. Jadi hindari dalam menuliskan aktor-aktor ini misalnya secara seperti topologi star begitu ya. Jadi aktornya ada di sekeliling dari use case-nya. Ini selain kelihatan rumit ya, ini juga menyulitkan untuk pemahaman. Misalnya use case-nya begini kan ya. Ini kan kurang enak dilihat berarti ya. Jadi upayakan memang ada di sebelah kiri. Kemudian, di dalam setiap aktor ini kita harus memberikan keterangan Bapak Ibu ya. Jadi aktor ini biasanya dituliskan dengan kata benda, ya. Profesor, instruktor, ya, guru, pengajar itu kata benda semuanya. Itu yang beberapa yang perlu saya highlight mengenai aktor. Kemudian notasi berikutnya itu disebut sebagai use case. Jadi ini yang sering ambigu. Beberapa mahasiswa itu menyebutkan use case diagram itu hanya menyebutnya ini use case Pak. Padahal kalau itu terdiri dari aktor dan ada use case-nya itu namanya use case diagram. Kalau dia menjelaskan flow-nya itu namanya use case skenario. Jadi mungkin lebih dipahami dulu use case ini ada 3 menggunakan itu. Ada use case diagram, ada use case skenario atau use case description seperti itu. Nah, kalau yang notasi yang ini yang berbentuk elips itu disebut sebagai use case saja. Nah, ketika di sini sudah ada aktornya, kemudian berelasi begitu ya, ada use case yang lain, kemudian ada aktor kedua, berarti kan ini sudah sekumpulan notasi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini kita sebut sebagai use case diagram. Sebuah use case itu mewakili fungsi atau tindakan dalam sistem, digambarkan sebagai oval dan diberi nama dengan fungsinya. Nah, di sini saya kasih tipsnya nanti ketika menuliskan ini memang selalu diupayakan itu kata kerja plus benda. Jadi sebaiknya ya ditulis bukan hanya mencari. Misalnya nama use case-nya mencari, itu kan kata kerja Pak. Tapi nggak cukup. Mencari apa? Misalnya mencari buku. Unggah kan kata kerja. Unggah apa? Unggah materi misalnya seperti itu. Itu akan lebih lebih spesifik dan lebih menggambarkan dari use case tersebut. Kita akan mudah nanti menyusun use case skenario-nya daripada hanya dituliskan sebagai mencari atau mengunggah. Ya, jadi kata kerja plus benda. Kemudian relasi. Ya. Relasi ini juga sering terjadi kebingungan sebenarnya. Relasi ini seperti apa? Sebenarnya kemarin Pak Tris juga sudah menjelaskan ya. Ada base use case, itu ada include, kemudian ada extend, Bapak Ibu. Kemudian generalisasi, itu turunan dari aktor kedua dengan aktor parent-nya. Ternyata use case juga bisa dilakukan generalisasi. Kalau yang garis lurus seperti ini asosiasi biasa ya Bapak Ibu ya. Cuman kalau yang putus-putus ini include sama extend. Nah, mungkin agar lebih clear, saya coba kasih studi kasus, cuman karena kita belum masuk ke materi tentang visual paradigm, saya coret-coret di sini dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi konsep tentang include
extend. Lagi-lagi analogi. Kita coba analogi yang ringan-ringan saja, Bapak Ibu. Jadi anggaplah saya punya sebuah atau seorang aktor, ya. Aktor ini saya kasih nama Chef. Chef Koki, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ternyata dia berasosiasi dengan kemampuannya, ya kemampuannya ternyata dia bisa melakukan yang namanya chef kan pinter masak ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ada yang namanya masak, dia kebetulan pinter masak, nama masakannya adalah membuat telur dadar. Nah, membuat telur dadar, chef aja nih membuat telur dadar ya Bapak Ibu, nggak apa ya buat nggak apa Bapak Ibu ya buat ini aja memudahkan pemahaman. Kemudian yang kedua, chef ini juga punya kemampuan yang kedua, dia bisa melakukan yang namanya membuat kue. Membuat kue. Nah, ini base use case-nya. Jadi kalau ingin melakukan yang namanya pemetaan, ini sebaiknya di-include-kan atau di-extend-kan. Itu penting bagi rekan-rekan untuk melihat secara lebih detail. Atau lebih baiknya mulai menggambarkan use case skenario-nya. Cuman karena apa namanya, kita lagi mencoba-coba di sini use case skenario-nya, saya coba tuliskan saja mungkin ya Bapak Ibu ya. Poin-poinnya ketika membuat telur dadar itu kan flow-nya yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Menyiapkan telur ya. Menyiapkan telurnya pasti ya. Kalau nggak ada telurnya nggak jadi telur dadar dong ya. Kemudian memasukkan garam. Ada apa lagi mungkin ya? MSG. Wah, Bu Faiz nih suka MSG atau garam. Kemudian yang ketiga, mengocok telur. Mengocok telur. Ya, karena telur dadar ini beda dengan telur mata sapi ya. Dia harus dikocok dulu telurnya. Kemudian, oke lah, anggap berikutnya kita bisa menggoreng dan kita sajikan, begitu ya. Nah, ketika kita melihat lebih detail membuat kue di sini, nomor 1, membuat kue, ya apa yang dilakukan? Saya nggak pernah membuat kue sih, cuman ya sudah saya tulis poin-poin utamanya saja ya. Membuat kue kan berarti harus ada tepungnya. Kemudian ada satu aktivitas, anggaplah kue ini adalah kue yang membutuhkan telur juga, dan telur tersebut harus dilakukan pengocokan. Kita sebut sebagai mengocok telur juga di sini. Nah, yang ketiga dipanggang. Nah, ini berikutnya nanti silakan Bapak Ibu lanjutkan, sudah nggak cukup layarnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ternyata ketika dari dua flow tersebut kita melihat ada satu aktivitas yang sangat krusial dan itu ternyata ada di dua use case tersebut. Kenapa saya katakan krusial? Itu adalah mengocok telur di sini. Krusial karena kalau ini tidak dikocok berarti ini nggak akan tercapai goalnya. Dia hanya membuat telur ceplok akhirnya, bukan telur dadar. Padahal goalnya kan ya jadi telur dadar yang bisa dimakan. Begitu juga kue. Ketika kue itu telurnya tidak kita kocok, ya nggak tahu jadi kue apa ya. Kuenya mungkin jadi apa namanya, tidak mengembang atau tidak enak rasanya. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian Anda berpikir karena ini krusial, ya mengocok telur itu ada tekniknya, ya jumlah telurnya, kemudian cara mengocoknya tidak boleh terlalu kencang, durasi mengocoknya juga juga perlu diatur di situ agar hasilnya maksimal. Karena ini chef ya, telur dadarnya mungkin akan berbeda dengan yang biasa kita buat. Nah, atas kepentingan itu, karena ketika ini masih bagian dari base use case-nya, itu dipandang terlalu kompleks ketika dijadikan satu di dalam use case membuat telur dadar, sehingga kita bisa keluarkan ini menjadi supplier use case. Kita kasih nama mengocok telur. Ya. Alasan pertama itu, karena Anda memandang mengocok telur ini terlalu kompleks ketika dijadikan satu. Alasan kedua, ini dikeluarkan karena ini adalah berulang. Jadi nanti bisa jadi chef ini yang berikutnya di sini ada yang membuat nasi goreng. Nasi goreng telur dadar. Lagi-lagi ada kegiatan mengocok telur di situ. Nah, ini kan berulang kali didefinisikan dan kita memandang ini sepertinya memang harus kita sendirikan agar kita bisa tahu flow-nya dengan lebih baik lagi. Sehingga itu kita bisa jadikan sebagai supplier use case-nya, kemudian kita bisa tarik garis putus-putus ke sini. Inilah yang disebut sebagai include. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini include. Cara membacanya seperti apa? Jadi mengocok telur itu akan di-include-kan ke dalam membuat telur dadar dan sifatnya adalah mandatory. Mandatory berarti apa? Membuat telur dadar ini nggak akan bisa selesai
goal-nya nggak akan bisa tercapai kalau tidak menginkludkan mengocok telur, mandatory, wajib. Dan membuat kue pun itu nggak akan tercapai kalau ini tidak dieksekusi. Nah, itu cara paling gampang di dalam memahami include. Nah, sekarang bedanya apa dengan extend? Extend saya bisa mencontohkan seperti ini. Di dalam membuat telur dadar mungkin Bu Faiz ini suka pedas misalnya seperti itu. Saya nggak suka pedas, tapi mungkin saja kan ya membuat telur dadar itu kita tambahkan saus. Nah, cuman pertanyaannya di sini, apakah semua telur dadar itu wajib ditambahkan saus? Apakah ketika kita tidak menambahkan saus ke telur dadar, itu nggak jadi telur dadar? Kan tidak, tetap jadi telur dadar, tapi rasanya nggak pedas. Nah, di satu sisi itulah kita bisa menarik itu keluar menjadi supplier, dan kita tulis itu sebagai extend. Nah, opsional. Nah, hati-hati ketika memandang ini, jadi jangan sampai include extend itu sebagai sebuah urutan. Tidak ada urutan. Use case diagram itu bukan diagram yang menggambarkan urutan. Jadi dari ini saya bisa mungkin bisa memberikan gambaran perbedaan antara include dengan extend. Jadi tambah saus sebagai opsi gitu loh. Nah, alasan yang pertama tadi apa namanya? Terlalu kompleks ketika dijadikan di dalam satu base use case. Alasan yang kedua adalah itu akan di-reuse. Ya, perlu dilakukan pemodelan dan itu akan di-reuse oleh use case yang lain. Jadi ngapain kita keluarin kalau itu tidak di-reuse sih? Kasarannya begitu. Ini nggak perlu dikeluarkan mengocok telur kalau tidak ada membuat kue. Ya sudah jadikan satu aja begitu loh. Karena biasanya ini kalau dikeluarkan, ini kemungkinan akan di-reuse oleh use case yang lain. Reuse, digunakan ulang begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini sebenarnya mendukung apa yang saya tunjukkan di sini. Ini contohnya, mungkin kalau saya tadi langsung ke sini akan sedikit membingungkan. Include itu menghubungkan antara base sama supplier, extend juga supplier menghubungkan dengan base, begitu ya. Ini cuma arah beda panahnya saja. Nah, mungkin dengan analogi seperti itu tadi bisa lebih memudahkan. Kemudian pengertiannya ya, aktor yang terhubung ya, silakan ini hanya review saja ya, tadi cuma menambahkan yang analogi tadi. Nah, ini adalah contoh use case diagramnya. Kalau kita berbicara format standar, ada aktornya di sini, ada asosiasi, ada sistem boundary. Jadi ini yang kotak itu disebut sebagai sistem boundary, dan biasanya ini ditulis dengan nama sistemnya di sini, sistem perpustakaan, sistem perbankan, begitu ya. Jadi ini semacam menegaskan bahwa use case diagram itu adalah suatu diagram konteks, menggambarkan secara konteks, dan apa-apa saja yang ada di kotak tersebut itu menegaskan bahwa ini adalah yang bisa dilakukan oleh sistem ini. Jadi bukan yang bisa dilakukan oleh aktor. Enggak, aktor ini sifatnya hanya inisiator saja. Dia punya akses ya sebagai initiate, bisa menginitiate fungsional tersebut. Jadi kalau ditanya ini siapa yang bisa melakukan? Ini sistem yang harus memenuhi nanti, ini harus disediakan oleh sistem. Seperti itu. Nah, oke, berikutnya ini bukan lagi ke konsep, tapi saya coba rangkumkan kesalahan-kesalahan yang saya lihat ya, pengalaman-pengalaman saya dari beberapa tahun ini membimbing skripsi mahasiswa itu. Ada pemodelan-pemodelan yang kurang tepat. Ya. Yang pertama adalah seperti ini, use case login ya Bapak Ibu. Ya, jadi login itu kan pasti hampir di semua sistem tersebut membutuhkan login. Semua sistem yang terkait dengan privilege, yang ada privilege pembagian hak akses, pasti membutuhkan yang namanya login di sini. Nah, yang sering menjadi pertanyaan itu gimana kita memodelkannya? Saya nggak berani bilang ini pemodelan itu salah, ya nggak salah. Sebenarnya secara sintaks itu benar, karena untuk melihat kualitas itu kan ada dua ya, Bapak Ibu ya. Kemarin Pak Tri sudah menyebutkan ada sintaks sama semantik. Jadi kalau sintaksnya benar, nggak ada salah sebenarnya, karena memang yang sering digunakan ya notasinya kan ya cuman itu. Salah bahasa kayaknya nggak mungkin ya, karena hanya sangat sederhana itu. Yang biasanya adalah semantiknya yang kurang tepat. Nah, mungkin dari login ini kita bisa mencoba diskusi di sini. Login ini gimana ya? Posisinya ada di mana? Ada pendapat itu tidak perlu dimodelkan karena memang itu adalah fitur umum yang di semua sistem itu pasti ada. Ya sudah, ini nggak usah dimasukkan saja ke use case diagram. Ada pendapat seperti itu. Cuman ketika mendapatkan pendapat seperti itu, saya akan langsung mengcounternya ini bahwa
use case diagram itu kan memodelkan kebutuhan atau requirement. Jadi selama itu muncul di requirement-nya dan klien meminta ada fitur login di situ, ya saya simpel aja, itu harus dimodelkan, tetap harus ada. Ya, jadi kalau pendapat ini tidak perlu dimodelkan, itu saya kurang sependapat, begitu ya. Nah ini kan jadi tanda tanya juga ketika di use case diagramnya nggak ada loginnya, ya requirement-nya ada, kemudian setelah diimplementasi ternyata ada, ini kan jadi tidak traceable akhirnya, tidak sesuai antara dokumentasi dengan implementasi di aplikasinya nanti. Kemudian ada pendapat lagi yang menyebutkan ini login siapa yang berasosiasi dengan login sebenarnya. Ada yang menggambarkan akhirnya seperti ini Bapak Ibu ya. E-learning system begitu. Yang bisa login ya kalau nggak dosen mahasiswa ke sini. Ya, login. Ini kira-kira tepat atau tidak ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau di dalam e-learning system itu kan ya contoh lah di sini ya. Ini sebenarnya yang bisa login siapa sebenarnya? Sebenarnya bukan dosen ataupun mahasiswa di sini yang bisa login, tapi adalah aktor lain yang belum teridentifikasi. Siapa? Ini ketika saya mengakses e-learning saya nggak ada bedanya sebenarnya dengan mahasiswa, dengan dosen lain. Ini saya belum teridentifikasi. Saya semuanya atau siapapun selain saya yang mengakses e-learning, URL-nya kita akses tampil form login, itu kita dianggap sebagai tamu, ya, guest, atau user yang belum teridentifikasi. Nah, jadi kurang tepat ketika mengasosiasikannya seperti ini. Jadi kalau mengasosiasikannya adalah dosen itu bisa login dan mahasiswa bisa login, itu jadi secara semantik kurang tepat. Nah, ini dia sudah teridentifikasi loh sebagai dosen ya. Jadi berarti kan ya sudah selamat datang dosen begitu ya. Kemudian dosen bisa login lagi di sini. Kan nggak secara semantik kurang tepat kalau ketika menggambarkannya seperti ini. Ya, selamat datang mahasiswa begitu tulisannya di setelah membuka sistem kemudian silahkan bisa login. Padahal nanti mungkin Bapak Ibu ketika mencoba sistem tersebut ya login aja ke email Bapak Ibu. Ketika sudah sudah masuk ke email ada fitur Kompus begitu kan nggak mungkin ada yang namanya fitur login di situ. Yang ada adalah logout. Itu masuk akal ketika ini bukan login lagi tapi logout. Ini saya sepakat kalau seperti ini. Ya. Karena ya memang yang bisa logout itu bukan lagi guest tapi user yang sudah teridentify, dosen ataupun mahasiswa. Kemudian ada juga kasus lain. Ini masih tentang login juga. Ini nanti mungkin bisa mengingat-ingat lagi analogi saya tadi tentang memasak telur dadar dan membuat kue. Ini akan terasa kurang pasnya di sini. Ada yang membuat use case-nya seperti ini, mengunggah materi dosen, kemudian menginkludkan login. Melihat materi itu login juga. Bahkan nanti kalau ada banyak use case di sini, ya ada banyak use case di sini, akhirnya semuanya akan seperti topologi star begitu ya, ngumpul semuanya di login. Nah, ini yang pemandangan yang kurang tepat Bapak Ibu ya sebenarnya dari fungsi include itu. Memang kalau kita melihat ya kalau mau mengunggah materi kan ya harus menjalankan login Pak, seperti itu. Ya benar memang. Cuman ini masalahnya melihat materi juga harus juga login? Kan login itu kan cukup sekali sebenarnya. Login itu cukup sekali. Nanti kalau bentuknya seperti ini, berarti di setiap melakukan use case yang ada di sini, itu diminta untuk login terus. Nah, karena sebenarnya use case diagram ini nggak ada urutan. Kita nggak bisa menjelaskan bahwa, ya sudah Pak, loginnya satu kali aja, kemudian nanti kalau melihat materi ini nggak perlu login lagi, begitu. Nggak bisa. Ini use case diagram tidak ada urutan sama sekali di situ. Nah, ini yang saya sebut, ini tidak salah sebenarnya secara sintaks, tapi secara semantiknya ini salah. Jadi kalau secara sintak ya benar-benar aja arah panahnya sudah betul begitu, cuma secara semantik, secara makna ini kurang tepat. Begitu juga ada kasus yang keempat, dosen di sini dan mahasiswa bisa melakukan login, mengunggah materi dan melihat materi di sini. Ini ada juga yang menganggap ini duluan Pak nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Ini juga keliru. Tidak seperti ini. Nah, kira-kira yang tepat seperti apa? Nanti mungkin kita bahas ketika masuk ke visual paradigm ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang tepat mungkin saya coret-coret dulu di sini. Nanti berarti akan ada satu aktor dengan nama guest, kemudian ada satu aktor lagi dengan nama dosen, ya. Kemudian ada yang terakhir mahasiswa. Nah,
tamu di sini itu bisa melakukan login. Dosen bisa melakukan mengunggah materi. Mahasiswa pun juga bisa melihat ya. Kalau di sini melihat materi. Saya tulis singkat aja Bapak Ibu ya, melihat. Nah, jadi yang bisa login itu adalah tamu di sini. Dosen dan mahasiswa itu relasinya adalah aktor generalisasi. Nah, jadi dosen, cara membacanya bagaimana, Bu? Berarti dosen ini gimana? Apakah dosen bisa login? Bisa pada saat dia masih menjadi guest di sini. Karena kalau sudah diidentifikasi sebagai dosen sama mahasiswa, ya nggak ada fitur login tersebut. Turunan dari guest. Baik, itu mungkin jawabannya dari kasus-kasus tersebut, bukan jawaban ya, yang lebih tepat secara semantik dan sintaksisnya harus kita perhatikan. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu, karena kita waktunya terbatas, saya coba masuk ke case tool-nya. Jadi kalau mau membuat use case diagram atau pemodelan-pemodelan yang lainnya itu ya alat bantunya banyak banget. Bahkan kalau kita menggunakan Microsoft Word pun juga bisa. Cuman memang kalau menggunakan Microsoft Word ya selain kurang rapi, mungkin dilihatnya ya kurang kelihatan profesional mungkin ya Bapak Ibu. Jadi gambarnya ya dengan kita hanya memanfaatkan shape-shape yang ada di Microsoft Word dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ada beberapa opsi yang paling dekat dengan kita itu adalah Visio punyanya Microsoft Visio. Ini sederhana, bisa ada warna-warni yang cukup menarik sebenarnya juga di sini. Dan yang paling penting ini keunggulannya itu ramah bagi Office apps. Jadi kalau Bapak Ibu menggambar di Visio, mengkopinya itu gampang, tinggal di Ctrl C kemudian langsung dikopas di Word-nya, itu formatnya sudah langsung baik. Jadi antar aplikasi Microsoft dia akan ramah. Kemudian ada juga yang cloud. Nah, yang cloud ini draw.io. Kemarin pilihannya sebenarnya ini mau draw.io apa Visual Paradigm Pak Denny. Akhirnya keputusannya kita menggunakan yang Visual Paradigm. Draw.io ini lebih ke generik sebenarnya Bapak Ibu ya, tidak hanya UML saja. Ini 100% free sebenarnya. Nah, 100% free, tidak ada syarat dan ketentuannya. Dan ini semuanya dilakukan di cloud, tidak perlu menyiapkan resource yang terlalu banyak. Ini juga bagus, nanti mungkin Bapak Ibu bisa mencoba ini yang draw.io. Kemudian ada yang memang khusus digunakan oleh para developer, ya ini namanya Enterprise Architect. Fiturnya lengkap banget. Karena kalau sebenarnya kalau kita melihat case tool itu tipenya macam-macam. Ada yang fungsinya hanya untuk menggambar saja, seperti Visio sama Draw.io. Ada yang memang dia membantu di dalam jalannya proses ini, siklus hidup perangkat lunaknya. Bahkan mulai dari model, kemudian dia bisa sampai mengenerate model tersebut menjadi potongan-potongan kode. Ini bisa seperti itu. Atau sebaliknya, dari potongan kode, itu kita bisa balikkan itu menjadi diagram. Itu namanya reverse engineering. Seingat saya Enterprise Architect bisa melakukan reverse engineering seperti itu. Jadi kita masukkan kode sumber, kemudian nanti dia bisa menggambarkan kelas diagramnya sampai ke titik itu. Cuman ini memang berbayar, kemudian harganya juga lumayan mahal, tapi fiturnya yang paling lengkap di antara yang lain. Nah, berikutnya itu Visual Paradigm. Tersedia yang versi cloud maupun desktop. Nah, sayangnya yang desktop ini berbayar semua. Saya nggak menemukan yang versi trial-nya. Ya ada mungkin trial, cuman nggak lama ya, hanya beberapa hari saja. Nah, kemudian setelah saya mencari-cari itu ternyata ada yang versi gratisnya, cuman itu dilakukan secara cloud, ya free dengan kemampuan terbatas. Jadi free-nya ada syarat dan ketentuannya. Cuman kabar baiknya itu fitur untuk menggambar UML itu full diberikan. Bahasa UML ya, termasuk di dalamnya use case diagram, kelas diagram itu free. Pakai yang versi free juga oke. Cuman beberapa diagram-diagram yang saya cek di sini ada yang berbayar ya, contohnya yang seperti ketika Bapak Ibu mau menggambarkan ERD sama DFD itu nggak bisa ya. Ini ada beberapa edisi-edisinya, nanti silahkan kalau ingin mencoba-coba ya. Cuman untuk kepentingan kita pelatihan ini saya rasa yang free ini sudah lebih dari cukup karena ini UML diagramnya sudah tercover di sini. Yang DFD setahu saya ya, ini bukan ERD ternyata masih free ya. Yang data flow diagram ini berbayar. Nah, cuman nanti mungkin Bapak Ibu bisa
melihat ketika hasil generate-nya itu ternyata masih ada watermark-nya. Tapi nggak apa-apa lah ya Bapak Ibu ya, tidak terlalu mengganggu juga. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ekspor ke bentuk JPG atau PNG, itu nanti ada watermark-nya di sini. Ya. Nah, sekarang kita langsung coba saja. Jadi sesi berikutnya kita langsung mencoba. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil membuka browsernya, saya coba bantu tampilkan langkah-langkahnya. Bagaimana sih mengakses visual paradigm? Nanti Bapak Ibu bisa langsung mengaksesnya di visualparadigm.com. Mungkin Bu Faiz bisa membantu untuk mengcopy di chatting ya, mungkin ya, Bu Faiz atau Pak Denny. Linknya itu di visualparadigm.com. Ini sudah tampil ya Bu Faiz ya, di sisi Bu Faiz ya? Atau Pak Denny? Pak Denny? Sudah Pak, sudah Pak. Oh sudah ada Pak Arwan. Mungkin Pak Arwan bisa membantu Pak Arwan di kopas rekeningnya ke apa namanya URL-nya itu di chat visualparadigm.com. Nah, kemudian tadi Bu Faiz sebenarnya sudah ngecek menuliskan di kolom chatnya akunnya itu nanti Bapak Ibu bisa lihat melalui email Bapak Ibu. Kebetulan kemarin Pak Denny sudah membuatkan akunnya agar lebih mudah saja sebenarnya. Tapi kalau mau mencoba sendiri tanpa akun atau menggunakan Gmail Bapak Ibu itu sebenarnya cukup mudah Bapak Ibu ya. Jadi nanti setelah visual paradigm ini klik, nanti Bapak Ibu langsung menuju yang paling kanan di sini. Ada VP Online. Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa langsung klik saja VP Online-nya. Nah, di sini ada pilihan login. Nah, ini ternyata visual paradigm ini fiturnya sekarang bisa melebar kemana-mana. Kalau dulu setahu saya dia hanya tentang software saja, tapi ternyata dia sudah membuat lebih general lagi. Ini seperti Canva akhirnya ya. Jadi ada membuat foto kolase segala macam ya, cuman nggak apa-apa, itu nanti silakan Bapak Ibu coba, cuman kita fokus dulu yang di diagram. Nah, ini kalau sudah Bapak Ibu silakan login, bisa memasukkan email sama passwordnya sudah diberikan melalui email, atau kalau saya sudah terdaftar, saya kemarin memilihnya login dengan menggunakan Gmail saya. Nah, mungkin membutuhkan waktu loadingnya. Monggo Bapak Ibu masih mengikuti saya. Kalau ada yang ketinggalan, saya tolong diinfokan. Ya, kalau sudah sampai di titik ini, kita masuk ke pojok kiri atas, ini biar tidak bingung, ini ada berbagai macam, karena memang tadi saya sampaikan visual paradigm ini bisa kemana-mana untuk proses pembuatan diagramnya, bisa ke chart, kemudian ilustrasi, foto kolase, menggabungkan foto-foto, ini langsung dipilih saja yang diagram. Nah, ketika itu diklik, akan muncul banyak sekali diagram di sini. Ya, ada family tree, ERD, DFD segala macam. Cuman biar nggak kelamaan scrollnya, Bapak Ibu langsung pilih di sini saja nih yang ada filter, langsung diketikkan use case diagram. Nah, di sini akan langsung keluar. Bapak Ibu ada beberapa template juga yang bisa dimanfaatkan ya dengan warna-warna yang berbeda. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mengakses ke yang ini ya. Kita mulai dari yang blank saja, start from blank. Ini mungkin membutuhkan waktu untuk loading pertama kali. Silakan bisa dicoba Bapak Ibu, karena biasanya kalau nggak dicoba nanti nggak tahu ada problem ya. Mudah-mudahan masih lancar ini koneksinya, karena di sisi saya ini sudah lancar ini koneksinya. Nah, ini adalah bisa dikatakan kanvas utama kita. Jadi ketika memilih use case diagram itu, kita langsung dihadapkan dengan notasi yang memang khusus untuk diperuntukkan untuk use case diagram di pojok sebelah kiri ini.
Tidak seperti kalau kita menggunakan Word, misalnya ya kita menggunakan shape-shape yang itu belum tentu peruntukannya untuk use case diagram, lingkaran segala macam. Tapi ini menyediakan khusus ya, ada use case, kemudian asosiasi, aktor. Nah, kemudian di bagian atas ini ada menu barnya yang kita gunakan untuk menyimpan. Yang fitur utamanya nanti mungkin bisa mengekspor ya, kita mau PNG atau JPG, kemudian kita bisa save juga nanti di sini. Nah, itu menu bar. Kemudian di sebelah kanan ini adalah propertiesnya, Bapak Ibu. Propertiesnya yang sebelah kanan ini ya, kita bisa melakukan perubahan style, kemudian diagramnya nanti mau mewarna apa. Mungkin biar lebih ini kita coba tarik dulu ya. Ini untuk mengambil aktornya, caranya cukup diklik saja seperti ini ya, atau dengan drag and drop ya. Silakan lebih mudah yang mana. Ini bisa dengan klik begini satu kali, dia akan langsung keluar di center begini ya. Tapi kalau Ibu mau menariknya di satu posisi, itu tinggal diklik, ditahan, kemudian digeser ke posisi tertentu. Nah, di sini saya misalkan kasih nama di sini adalah guru. Kemudian di sini ada use case-nya. Nah, ada use case-nya di sini. Guru melihat materi. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita kan harus melakukan yang namanya penarikan garis asosiasi Bapak Ibu ya. Jadi caranya itu tidak perlu lagi mengambil dari sini, tapi kita klik saja aktornya, kemudian ketika kita hover di aktor tersebut, itu akan langsung keluar ada panah-panah biru di sini Bapak Ibu. Terlihat nggak ya? Yang ada panah biru di sini. Nah, ini tinggal kita tarik saja, kemudian kita arahkan. Nah, ini nanti akan ditanya oleh visual paradigmnya mau kemana. Ya, ini kalau antara guru sama use case itu kemungkinannya hanya beberapa saja ya. Ada asosiasi, dependensi, sama realisasi. Asosiasi. Ya, kita coba yang asosiasi. Kemudian dari asosiasi ini sudah ya, mungkin satu use case dulu aja. Nah, kita coba bermain-main di sini dulu. Misalnya di kira-kira gimana Bapak Ibu? Ketinggalan nggak ya? Masih mengikuti mungkin ya? Atau masih ada yang belum sampai di langkah ini? Saya tunggu mungkin Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ketinggalan mungkin bisa di mic on saja ya, atau ada pertanyaan. Ini di sini saya coba melakukan beberapa aktivitas seperti misalnya nih saya ingin mengganti warnanya. Jadi use case diagram ini nggak perlu terlalu kaku ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya punya beberapa use case di sini, kemudian saya tarik dan saya ingin memberikan sesuatu yang berbeda antar setiap use case-nya. Contohnya di melihat materi, ini saya mau ganti warnanya menjadi ungu, misalnya seperti itu. Dan yang ini saya coba gantinya menjadi warna Tosca, misalnya seperti itu, untuk memudahkan saja. Ini juga bisa. Dan tidak hanya warnanya saja, kalau kita lihat juga di sini, garisnya, ini mungkin Ibu kurang serak yang seperti ini, itu bisa dilakukan dengan cara menarik garis lurus seperti ini. Nah, Bapak Ibu ya, jadi ada garis lurus di sini, ataupun ada opsi yang lain. Misalnya ada yang lebih kaku di sini. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Cuman agak kurang ini ya, agak kurang umum begitu ya. Silakan bisa dengan yang lain juga. Nih. Nah, kita bisa tarik-tarik posisinya di mana. Mungkin setelah melihat materi di sini bisa mengunggah soal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa hal juga yang bisa dimanfaatkan di sini ya Bapak Ibu ya, selain mengganti
use case-nya, aktornya ini pun juga kita bisa rubah-rubah sesuai dengan yang kita inginkan ya warnanya. Cuman kalau aktor ini hanya berubah hanya di bagian kepalanya saja ya Bapak Ibu ya. Ada juga style. Nah ini style juga bisa kita gunakan. Misalnya kita nggak mau latar belakangnya putih, kita bisa ganti menjadi hijau misalnya. Sebentar. Ini misalnya ya. Ataupun kita nggak mau tulisan yang seperti ini, kita bisa gantinya dengan sketsa seperti ini. Ya ini mungkin yang apa namanya agak nyeleneh juga ya nih use case diagramnya, tapi ada tulisan seperti coretan seperti itu ya, mungkin bisa untuk lebih menarik nanti presentasinya ketika mau di Kopas ketemu dengan klien begitu ya. Ini apa namanya ini bisa dimanfaatkan. Sketsa ini ada di bagian tab style Bapak Ibu ya, jadi itu. Oke, mungkin saya agak pelan-pelan Bapak Ibu ya, mungkin ada yang mengikuti saya, ini bisa mencoba. Kalau memang ada yang ketinggalan, monggo saya akan ulang lagi di bagian mana. Nah, tadi ada yang ketinggalan sebenarnya sebelum membuat apa namanya, sebelum membuat use case ini kita harus bikin boundary dulu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, ini boundary-nya bisa kita sisipkan di sini, kemudian kita arahkan ke belakang Bapak Ibu ya, kita send to back begini, kemudian kita bisa sisipkan. Nah. Ups. Sepertinya internet saya trouble ini. Tiba-tiba. Ya, terhapus ya. Bapak Ibu, saya ulangi lagi Bapak Ibu ya, biar bisa sambil mengulang juga. Jadi kita mulai saja dari aktor, kemudian ada sistem, kemudian kita bisa tarik di sini untuk use case-nya tadi. Nah, ya. Kemudian seperti caranya tadi untuk menarik garisnya, kita bisa menggunakan diklik aktornya, kemudian di sini ada apa namanya panahnya ya. Ini kita bisa atur lagi. Nah seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita membuat use case-nya dimulai dari boundary, dia akan langsung menyatukan use case-nya ke dalam boundary tersebut. Jadi ketika kita geser-geser pun ini akan ikut. Tapi misalnya nggak ingin ikut pun kita bisa mengembalikan lagi sebenarnya ya, apa grupnya ini dihilangkan. Ya. Ada pilihan grup di sini yang bisa kita sebentar, bisa nggak dimatikan ya? Nah, nempel sepertinya. Oh, nggak bisa karena dari awal kita sudah bikinnya mengikat ke sistemnya, Bapak Ibu. Jadi otomatis akan nempel. Kecuali kalau kita nanti bikin satu lagi di sini, Bapak Ibu ya, use case-nya. Nah, di sini. Ini akan lepas dari sistemnya. Tapi mungkin saja nanti ketika membuat use case ini ternyata ada Anda mau ingin membedakan misalnya ada beberapa boundary misalnya di sini untuk satu sistem yang lain ataupun sistem yang berbeda, itu juga sangat memungkinkan nanti dengan warna-warna yang berbeda. Nah, seperti ini. Misalnya yang untuk yang ini kita bisa ganti ya, warnanya kuning, kemudian yang ini adalah ungu seperti itu. Saya coba. Nah, lebih terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini untuk zoom-nya ada di posisi sebelah ini. Kemudian ini guru.
Kemudian tadi saya bikinnya melihat materi ya. Melihat materi, mengunggah soal. Nah, berikutnya ini yang paling penting. Jadi posisinya yang ada tulisannya di sini, ini ada pesan bahwa ini belum di-save. Gimana cara nge-save-nya? Kita tinggal klik saja, bisa melalui ini ataupun file ya di sini. Kita coba save. Di sini nanti ada pilihannya. Mau kemana? Mau ke VP Online, Google Drive, ataupun ke device. Nah, sementara saya coba contohkan yang di device. Nah, kalau sudah, nah ini di device ya berarti apa namanya posisinya itu sudah ada di device. Ini ada all change save ya, berarti nanti segera sesuatunya kalau kita tarik-tarik begini ya, ini akan menyimpan di device tersebut. Cuman ingat di sini kalau ada biru berarti kita harus klik dulu di sini. Bentar. Nah, ya tinggal di save saja seperti itu. Ya, bisa dia secara default akan membuat file baru lagi ketika apa namanya terjadi perubahan. Nah, kemudian ketika sudah Bapak Ibu ingin menggunakan, caranya yang paling mudah itu ya dengan print screen sebenarnya bisa. Ya, print screen ini sebenarnya juga bisa. Jadi saya biasanya menggunakan snipping tool. Ini saya tinggal ketikkan di bawaan Windows ya, snipping tool, kemudian saya akan mengcopy ini. Dan ini keunggulannya ya tidak ada apa namanya watermark-nya. Cuman ini kelemahannya, background-nya ini ada background putihnya. Jadi ketika nanti di copy misalnya di apa namanya di Word Bapak Ibu ya, misalnya saya copy ke sini Bapak Ibu ya. Itu nanti dia akan menutupi seperti itu. Ya, tidak transparan ininya apa background-nya. Jadi caranya nanti ya mau nggak mau memang harus menggunakan fitur dari visual paradigm-nya ya. Kita coba export di sini, kemudian kita pilih PNG ataupun JPG. Nah, agar bisa transparan kita pilihnya PNG. Kita pilih transparan, kemudian mau diberikan shadow misalnya, ya kita baru export di sini. Nah, kita kasih nama export.png. Device saja ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti bisa kita lihat di sini. Nah, kelihatan nih. Nah, kita tinggal drag and drop saja nanti kalau sudah ada PNG. Nah, ini kelihatannya akan lebih rapi ya Bapak Ibu ya. Jadi bentuknya adalah transparan di sini. Cuman ya ada kelemahannya, ada watermark-nya. Menurut saya tidak mengganggu kok ya. Jadi ini masih sangat layak sebenarnya untuk digunakan. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Ada yang ketinggalan? Nanti bisa ini nanti kalau sudah menjadi yang seperti punya saya ini, nanti silakan diekspor menghasilkan sampai ke export.png ya Bapak Ibu ya. Nanti akan dikumpulkan sebagai output yang pertama di Google Classroom. Nah, nanti yang output yang kedua saya akan coba jelaskan untuk yang studi kasusnya. Jadi ini fungsinya hanya untuk mendemonstrasikan saja fitur-fitur dari visual paradigm-nya. Nah, apalagi ya? Mungkin fitur berikutnya yang kemarin setelah saya coba-coba ternyata juga cukup penting juga untuk dipahami. Jadi misalnya ini kita sudah memilih warnanya ungu, coklat ya, coklat kekuningan. Kemudian ini kita mau kalau di Word itu namanya format painter sebenarnya. Jadi kita bisa mengcopy formatnya di sini dengan format copier, kemudian kita pindahkan ke sini. Itu semua parameter-parameter warnanya akan sama dengan yang kita painting di situ, format painternya. Ini misalnya mau kita samakan, kita cukup klik di sini yang gambar ini ya, gambar kuas Bapak Ibu ya, seperti di Microsoft Word ini ada gambar kuas di sini, kemudian kita klik, kemudian kita tinggal klik di tujuannya. Nah, otomatis dia akan langsung berubah.
Baik, itu mungkin fiturnya. Nah, berikutnya kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akan langsung masuk saja ke studi kasus. Nah, di slide saya mungkin Bapak Ibu sudah ini nama mesinnya itu CRM. Cuman kalau kita di Indonesia familiarnya adalah ATM store tarik tunai. Jadi itu ya cukup panjang namanya ya. Saya juga nggak tahu kenapa namanya recycle ya. Mungkin ini ya daur ulang cash ya. Bisa store sama bisa tarik begitu. Jadi kita sudah mulai banyak ada di lapangan saat ini ya. Ada ATM yang tidak hanya bisa melakukan penarikan tapi juga bisa melakukan store tarik tunai ini. Nah, saya coba memberikan user story ya, singkat di sini ya. CRM adalah mesin ATM. Nah, ini ada beberapa cerita yang mungkin harus kita cermati bersama. CRM adalah mesin tarik tunai, store tunai ya. Yang dapat digunakan nasabah perbankan untuk melakukan transaksi. CRM memiliki fungsi utama. Ini fungsi utamanya itu store tunai dan penarikan tunai. Nah, kemudian ada detailingnya di sini dalam melakukan transaksi store tunai. Nah, ini sementara saya garis bawah dulu ya, berarti kan ini sebagai fungsionalitas utama. Melakukan transaksi store tunai. Nasabah memasukkan sejumlah uang ke dalam mesin, kemudian mesin akan menghitung jumlah uang tersebut setelah uang dinyatakan valid. Nah, ini yang di kalimat berikutnya, ini kalau saya katakan ini sudah ke arahnya sudah mulai lebih detail ya. Kemudian nanti yang detail kita abaikan dulu, kita coba yang utama-utamanya dulu. Sedangkan untuk penarikan tunai, nah ini ada penarikan tunai. Nasabah, nah ada aktor sebenarnya di sini nasabah, saya lingkari dulu nasabah. Ya, dapat melakukan penarikan berdasarkan kelipatan yang diinginkan. Saldo akan diupdate sesuai jumlah penarikan jika dinyatakan valid. CRM menerapkan kebijakan apabila setoran tunai melebihi 500.000, dia akan dapat bunga atau bonus di sini. Ada bonusnya. Kemudian berikutnya ada yang di akhir juga, di sini ada fitur juga namanya permintaan pembukaan rekening. Namun proses ini akan melibatkan petugas bank. Ternyata ada aktor lagi di sini, petugas bank. Jadi ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa ada use case permintaan pembukaan rekening, tapi ada dua aktor yang terlibat sebagai inisiatornya nasabah dan ada secondary aktornya itu sebagai petugas bank. Yang petugas bank itu dia bisa melakukan validasi terhadap dokumen kelengkapannya. Kemudian ada juga nih fitur tambahan, melayani konversi mata uang untuk nasabah asing, NRFC, non-resident foreign currency. Jadi bisa saja ada nasabah dari luar negeri dengan mata uang yang berbeda ini ingin melakukan tarik tunai. Jadi di rekeningnya dia pakai rekening luar negeri, kemudian dia ingin tarik tunai dan inginnya ya keluarnya ya dalam bentuk rupiah. Berarti harus ada yang namanya konversi mata uang di situ. Nah, ini saya kasih aktor satu lagi di sini, saya kasih tanda ini adalah nasabah NRFSI. Nah, seperti itu. Itu yang utamanya dulu. Kita sudah punya berapa aktor ya? Ada 3 aktor ya. Ada nasabah, kemudian ada petugas bank, dan ada nasabah NRFC. Nah, kemudian seperti analogi membuat telur dadar tadi ya, saya kasih nama membuat telur dadar untuk demo include sama extend tadi, itu ada yang namanya include sama extend. Nah, kalau include itu kita lihat lagi di dalam store tunai sama penarikan tunai itu ternyata ada bukan perulangan, ada sesuatu yang dilakukan mirip-mirip karena di dalam store tunai itu ada saldo nasabah yang akan diupdate. Saya kotakin. Begitu juga kalau narik tunai, berarti kan kalau tarik tunai ya saldonya juga harus diupdate. Nanti kesenangan yang ngambil ya kalau tarik tunai ternyata saldonya nggak diupdate. Ini saya kasih kotak lagi di sini. Nah, ini saldonya diupdate. Dan ini sebuah penegasan sebenarnya bahwa saldo yang diupdate antara di transaksi store tunai sama yang penarikan tunai itu sama. Logikanya sama sebenarnya, flow-nya. Cuman ada mekanisme yang memang ini akan terlalu kompleks kalau dijadikan satu base use case di penarikan ataupun di store tunai, sehingga ini ada kemungkinan kita keluarkan nih Bapak Ibu nih menjadi supplier use case nanti.
Begitu juga di sini, CRM menerapkan kebijakan. Kalau setoran tunainya melebihi 500.000, sistem akan memberikan bonus. Nah, ini opsi. Jadi ada ini sebagai secara tersirat ini adalah opsi sebenarnya. Kan nggak mungkin kita dapat bonus terus setiap melakukan penarikan tunai. Ya, jadi setoran tunai maksud saya ya, CRM menerapkan kebijakan apabila setoran tunai, ini setoran tunai bukan di penarikan tunai, itu dapat bonus 500.000. Maaf, melebihi 500.000 baru akan dapat bonus. Jadi kalau storenya semakin banyak ya bonusnya semakin banyak, dan itu adalah opsi. Nah, kalau kita melihat itu, kita akan coba bisa menggambarkan di sini. Kita kembali lagi ya Bapak Ibu ya ke visual paradigm-nya. Ini saya coba hapus dulu. Saya mulai dulu dari aktor yang pertama. Aktor yang pertama kita kasih nama nasabah. Ya, setelah nasabah kita tarik yang namanya buka rekening. Ya, karena tadi ada yang sudah saya kotak-kotakin tadi ya, ada buka rekening. Ini mungkin bisa saya split kali ya. Nah, begini mungkin akan lebih mudah-mudahan akan lebih jelas Bapak Ibu ya. Saya coba tarik ke sini. 100. Nah. Buka rekening. Kemudian apalagi tadi store tunai ya. Saya tinggal Ctrl C, Ctrl V saja. Ya di sini store tunai. Kemudian tarik tunai. Kemudian di sini relasinya ya relasi asosiasi ya, berarti ya Bapak Ibu ya. Kita tarik lagi di sini store tunai. Asosiasi lagi. Kemudian kita klik lagi tarik ke sini sebagai tarik tunai. Nah, ini nasabah. Kemudian kita lihat tadi di sini ada yang namanya buka rekening. Ini kan melayani permintaan buka rekening, tapi petugas banknya yang akan melakukan validasi. Itu yang tadi saya maksud sebagai secondary actor. Kita bisa tarik ke sini sebagai pegawai bank. Itu dia berasosiasi dengan buka rekening. Oke, kemudian berikutnya setelah itu include-nya kita lihat. Di sini yang kemungkinan bisa dilakukan update sebagai include supplier-nya itu adalah update saldo. Ya, saldo karena baik store sama tarik tunai itu dia akan melakukan aktivitas yang sama yaitu update saldo. Saya copy paste saja agar besarnya sama ya Bapak Ibu ya, update saldo. Nah, di sini kita coba cek. Nah, di sini kalau antar use case itu sudah ada pilihannya include apa extend. Kita coba pilih yang include. Nah, otomatis dia seperti ini garisnya Bapak Ibu ya. Include. Ini nanti kita bisa geser dengan klik yang warna oranye di sini, kita tarik ke bawah ya, agar include-nya ini terlihat keterangannya ya, stereotype-nya terlihat ya, include. Kemudian jika sudah extend ya Bapak Ibu ya, ada yang namanya extend di sini bonus, menghitung bonus ya. Karena tadi ada opsi kalau store tunainya itu lebih dari 500.000 itu adalah dapat sesuatu ya, dapat bunga ya, extend. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kita ditata saja ini sih Bapak Ibu ya. Extend. Ini saya hilangkan saja mungkin. Nah, kelihatan. Oke, sudah hampir selesai. Berikutnya adalah
konversi kurs. Ya, tadi ada nasabah asing ya. Kurs ya, berarti ini ada satu aktor baru lagi ya, kita sebut sebagai nasabah NRFC. Yang mana ini sebenarnya ya turunan dari nasabah reguler ya, cuman di sini kita bisa tarik sebagai relasinya generalisasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, sepertinya sudah. Ini dari sudut pandang saya ketika memandang studi kasus tersebut. Dan ini sebenarnya bukan sebagai sebuah kunci ya Bapak Ibu ya, karena saya melihatnya pemodelan ini ada dua ya, sintaks sama semantik. Mungkin saya bisa mengoreksinya dari sisi sintaks, tapi kalau semantik ini yang agak sulit. Berarti kan setiap tergantung dari studi kasusnya yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Sambil mungkin saya kembalikan dulu ke Bu Faiz. Iya, baik. Terima kasih Pak Fajar. Ya. Bapak Ibu monggo kalau misalnya ada menanyakan silakan, karena di sini mengingat ini ya proses pelatihan, jadi harapannya bisa maksimal, bisa lebih aktif, dan akan ada reward tambahan bagi yang penanya. Kami berikan pertanyaan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu dari guru. Silakan, kami persilahkan bisa menggunakan mikrofon dengan raise hand terlebih dahulu, atau apabila ada kendala dengan mikrofon bisa menggunakan chat. Oke, monggo. Wah, masih sepi Pak Fajar. Bu Faiz saja yang tanya, Bu. Ini gimana ini? Berarti kayaknya enggak ada yang mau reward, Pak. Sudah jelas semua mungkin, Bu. Enggak ada reward. Saya izin bertanya Pak Fajar dan Bu Faiz. Onje silakan. Tadi kan di materi itu ada atau disampaikan use case itu nggak lebih dari 20 ya kalau nggak salah tadi ya. Ya. Itu ngitungnya dari basic use case-nya ataukah kalau misalnya ada generalisasi itu juga dihitung juga Pak Fajar? Ya, Bu Faiz bisa langsung saya jawab saja mungkin Bu Faiz ya. Enggak, dijawab dulu aja nggak Pak? Nanti satu persatu. Oh iya, terima kasih Pak Zulkifli. Jadi ada statement itu memang yang saya ambilkan dari literatur yang saya baca. Ketetapan 20 itu sebenarnya fungsinya itu sebenarnya bukan di angka 20-nya, tapi lebih kepada agar mengarahkan kita membuat use case itu sesederhana mungkin, segenerik mungkin. Karena yang terjadi itu, yang sering terjadi adalah kita berusaha menjelaskan secara detail urutan, kemudian bahkan ada yang menganggap bahwa use case diagram ini sebagai menu UI UX ya yang ada di sistem yang akan kita kembangkan. Jadi analoginya sudah ke diagram menu. Ini yang dikhawatirkan. Cuman memang kalau boleh saya sarankan, jumlahnya ya memang tidak melebihi 20. Khusus untuk semuanya Pak, tidak hanya dari si base-nya, tapi termasuk yang supplier-nya juga itu tidak terlalu banyak. Ya ini sebenarnya konsepnya juga mirip juga dengan yang di DFD, itu juga disarankan jumlah prosesnya tidak terlalu banyak. Ini lebih kepada tingkat pemahaman manusia itu Pak, yang memang ketika dihadapkan dengan jumlah yang sekian banyak itu nanti takutnya ada informasi yang tidak tersampaikan. Lebih ke situ sih sebenarnya Pak Zulkifli, Pak. Ya. Ya. Satu lagi Pak Fajar. Ya, monggo Pak. Kan selain diagram, use case ini juga ada skenario ya. Kira-kira kan kalau skenario itu sangat detail sekali deskripsinya begitu ya. Ya. Itu bisa nggak misalnya kita hanya membuat skenario-nya aja, diagramnya nggak perlu kita gambarkan gitu, dimungkinkan nggak seperti itu? Ya, baik.
Begini Pak, use case diagram itu di masing-masing itu kan ada yang namanya use case skenario. Memang tidak saya tampilkan, cuman kemarin di Pak Tri itu ada format use case skenario-nya. Use case skenario ini penting Pak, menurut saya dari pengalaman saya, karena itu akan menjadi dasar untuk proses selanjutnya. Biasanya setelah use case skenario itu, saya akan langsung menggambar sequence diagram. Saya perlu diagram yang lebih detail lagi. Nah, sebentar Pak, saya coba mungkin dari ini saja sih Pak. Use case diagram dan use case skenario, ketika saya melihat posisinya di siklus hidupnya, itu sebenarnya ada di posisi yang pertama. Jadi dia tugasnya hanya memodelkan kebutuhan, kemudian sebagai sarana untuk memahami permasalahan yang akan diangkat, karena generik di sini. Biasanya memang yang melihat fase ini adalah klien kebanyakan Pak. Jadi di fase ini itu sebagai sarana komunikasi dengan klien. Nah, pertanyaannya apakah itu perlu didetailkan lagi? Secara konsep, iya Pak. Jadi harus didetailkan lagi karena ada yang namanya fase perancangan. Perancangan ini adalah sebagai jembatannya, bridging antara analisis yang tadi gambaran secara general tadi, termasuk requirement, termasuk use case diagram, termasuk use case skenario, dengan fase yang ketiga di sini Pak, coding. Nah, sebagai jembatannya, karena kalau nggak ada jembatan, programmer ini akan bingung kalau hanya melihat gambaran umum saja, hanya melihat use case diagram, hanya melihat daftar kebutuhan, itu kan masih bahasa natural, masih sangat mungkin dipahami berbeda, maknanya bisa berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga kita perlu satu jembatan lagi, itu yang namanya di sini Pak, perancangan. Detailing, kita ada sequence diagram, ada class diagram, di mana kalau class diagram itu kan sudah langsung merujuk ke nama kelasnya, nama atributnya, nama metodenya, kemudian kapan timingnya metode ini dieksekusi, itu ada di sequence diagram. Nah, ini yang diperlukan sebenarnya oleh si programmer untuk melihat gambaran yang lebih luas lagi, yang lebih detail, lebih tepatnya. Bahkan di perancangan nanti sampai ke si dokut Pak, sampai ke algoritma. Jadi yang tugas algoritma, kemudian ada desain UI sama desain UX, itu bukan lagi tugas programmer. Jadi tugasnya si desainer Pak, yang sebagai jembatan di sini. Sehingga nanti programmer, ya sesuai namanya, programmer itu adalah implementasi. Dia fungsinya hanya konversi. Bahkan dari desainernya ini bisa jadi sudah memberikan sebuah susunan kelas-kelasnya dalam bentuk baris kode ya, nama kelasnya sudah jelas di situ, dia cuma programmer hanya mengkonversi saja, mengisi metode-metode yang kosong itu. Pun dengan algoritmenya pun sudah disiapkan. Kalau secara konsep teori seperti itu sih Pak. Mungkin kalau di lapangan ini bisa ya akhirnya banyak variabel-variabel lain, mungkin masalah waktu segala macam. Cuman kalau saya di sini coba memberikan idealnya seperti ini. Karena kalau dilakukan secara ideal ya harusnya dokumentasi kita akan sangat lengkap Pak. Semakin lengkap tentunya akan semakin baik. Terima kasih. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Fajar. Iya, sama-sama Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Zulkifli atas pertanyaan pertama yang sudah diberikan. Berikutnya Bapak Ibu silakan, bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, masih kami persilakan, masih ada 2 kesempatan lagi untuk reward-nya, nggih. Sambil nunggu mungkin mahasiswanya juga boleh Bu Ais. Kali aja ada yang mau tanya. Oh, nggih. Pak Deni, terima kasih Pak Deni. Silakan mahasiswa yang ingin bertanya. Halo, yang mahasiswa. Monggo silakan rekan-rekan mahasiswa jika ingin bertanya dipersilakan. Ada reward dari tim kami apabila ada yang bertanya di sesi ini. Silakan. Mungkin sambil menunggu ya, Pak Fajar, saya boleh tanya? Ya, monggo silakan. Jangan susah-susah Pak Dini ya. Enggak, saya tanya ini Pak. Membuat use case apabila sistemnya kompleks, beberapa mahasiswa atau banyaklah mahasiswa itu membagi use case-nya itu berdasarkan aktornya. Nah, hal tersebut apakah sah-sah saja atau bagaimana kalau dari pandangan Pak Fajar?
Jadi karena sistemnya kompleks, jadi untuk membuat use case-nya itu dipisah. Nah, untuk misalkan mahasiswa sendiri, dosen sendiri. Nah, kalau pandangan Pak Fajar bagaimana? Ya, kalau secara idealnya ya memang harus dijadikan satu sih Pak Denny, karena itu kan sebenarnya masuk ke dalam boundary, sistem boundary yang notasinya ada kotak seperti itu ya. Cuman kalau memang ini terkait dengan penulisan di dokumen skripsi, kita terkendala halaman kan akhirnya Pak Denny ya, yang tidak nanti kalau kita jadikan satu halaman itu nanti akan akan kecil-kecil, nggak bisa dibaca. Padahal secara konsep itu kualitas kan tidak hanya dari sintaks saja, tapi semantik itu juga tercapai. Bahkan ada satu lagi yang perlu dicapai secara pragmatis. Berarti ini tujuan utamanya kan harus bisa dipahami ya. Sah-sah saja sih Pak melihat kondisinya. Cuman kalau mau lihat idealnya sintaksnya ya berarti kan memang harus satu boundary begitu. Cuman tidak hanya semata-mata masalah sintaks tadi itu, ada kualitas yang lain yang perlu dipenuhi. Mungkin itu Pak Denny. Oke, baik Pak Fajar. Mungkin silakan rekan-rekan yang lain atau mungkin Bapak Ibu guru jika ingin bertanya, kami persilahkan sambil Pak Fajar juga menunggu di situ. Monggo. Atau mungkin ada yang malu bertanya open mic, monggo boleh diketik di chat juga diperbolehkan. Bu Faiz, langsung ada saya baca atau Pak? Bagaimana? Ini ada pertanyaan dari, saya bantu Pak. Monggo Bu Faiz, silakan. Saya catatnya itu. Ini Pak Fajar ada pertanyaan dari mahasiswa. Ini mahasiswa atau? Oh iya, mahasiswa ya. Supply use case dari sistem lain atau luar, apakah perlu dimodelkan dalam 2 boundary atau boleh langsung dimasukkan 1 boundary dengan sistem yang dibuat? Dari Wita Febri. Silakan Pak Fajar. Ya, sebentar saya baca dulu. Oke, jadi boundary itu mewakili satu sistem, siapa namanya, Mas Wita ya, Mas kan ya, Mas Wita ya. Iya betul. Mewakili satu sistem sebenarnya ya. Jadi tidak boleh dijadikan satu harusnya. Ini harusnya dipisah menjadi 2 boundary karena itu adalah dianggap dari sistem lain. Cuman yang menjadi pertanyaannya nanti apakah perlu dibuat boundary, karena bisa saja nih kita punya notasi aktor juga Mas Wita, dan aktor ini bisa saja bukan hanya orang kita tapi bisa juga sistem lain itu bisa dinotasikan sebagai aktor juga. Itu juga perlu dipertimbangkan. Mungkin begitu Mas Wita. Kasusnya mungkin perlu dispesifikan dulu seperti apa kasusnya. Mungkin kalau ada contohnya akan lebih enak. Cuman ya kalau pertanyaannya terkait dengan boundary, ya boundary-nya harus dipisahkan. Tapi ingat juga tadi aktor itu juga harus dimodelkan juga. Berarti yang sistem lain itu dianggap sebagai aktor kedua berarti. Itu dari saya Mas Wita. Atau dari tim ya, Pak Denny, mungkin Mas Wita ada respon mungkin. Mas Wita ada respon apakah jawaban dari Pak Fajar sudah cukup membantu atau bagaimana? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi juga tidak masalah, monggo silakan. Cukup Pak, terima kasih. Baik, cukup Pak Fajar katanya Pak Fajar. Oke, baik. Monggo rekan-rekan yang lain silakan jika ada pertanyaan. Kita masih punya waktu sekitar ya hampir 10 menit lah ya untuk sesi tanya jawab. Jika misalkan masih ada. Sambil menunggu ya pertanyaan, mungkin saya tanya lagi Pak Fajar, untuk garis asosiasi atau garis asosiasi di use case itu apakah ada suatu standar Pak? Karena kalau dilihat tadi di visual paradigm itu kan setiap dari satu aktor, ketika satu aktor itu mempunyai lebih dari satu use case, itu kalau tidak salah garisnya satu bisa nyabang-nyabang gitu Pak ya? Yang seperti yang dicontohkan Pak Fajar tadi. Nah, iya. Sebenarnya apakah itu ada standar atau sebenarnya sah-sah saja dibuat garisnya satu persatu atau mungkin garisnya bisa, nah seperti itu. Ini Pak ya. Ya, sebenarnya diperbolehkan seperti itu, tidak masalah, yang penting bisa terbaca, atau seharusnya garisnya terbagi 2, Pak. Iya. Kalau memang ini memang masalah case tool dari visual paradigm yang seperti ini ya. Jadi kalau saya ngelihat ini, kalau di visual paradigm ini dia menyediakan berbagai macam model garis. Bukan berbagai macam model garis sih, bentuk garis lebih tepatnya. Cuman maknanya ini akan sama sebenarnya, bahwa guru ini ya melihat materi dan guru mengunggah soal. Cuman kenapa kok dia menawarkan yang melengkung seperti ini? Ya kembali lagi lebih ke
apa ya, mempercantik mungkin ya Pak Denny ya. Pada Karena intinya kalau bisa ini terbaca gurunya gitu Pak ya. bisa terbaca. Jadi kalau hanya lurus begini ya, mungkin nanti ketika use case sudah banyak, ada kemungkinan bertumpuk. Kemarin saya coba ketika use case-nya udah lebih dari 5 begitu, itu agak sulit menatanya agar apa namanya tidak seperti benang kusut mungkin ya Pak Denny ya. Kalau begini kan akan lebih rapi. Hanya itu saja sih motivasinya kalau saya lihat dari visual paradigm ya. Tidak sampai menyalahi sintaks kalau menurut saya. Baik. Use case ini kan biasanya juga diperuntukkan untuk stakeholder ya Pak ya, di mana stakeholder ini kan seharusnya tahu terkait dengan sistem yang di request seperti itu ya Pak. Nah, pembuatan use case yang nantinya bisa dipahami oleh stakeholder itu apakah harus detail, sangat detail, ataukah general Pak sebaiknya Pak? Ya, kalau memang use case diagram ini memang posisinya di fase analisis, jadi memang bukannya tanpa alasan kenapa kok use case ini menjadi sesuatu notasinya itu sangat-sangat sederhana. Jadi hanya ada 2 notasi utama, aktor sama use case ya. Memang sesuai dengan peruntukannya itu digunakan di fase analisis, memudahkan komunikasi dengan klien, dan yang dimana klien ini kan biasanya bukan bidang kita. Maksudnya bukan sebidang dengan kita, bisa dari orang ekonomi, orang bisnis, yang memang dia nggak perlu tahu masalah how-nya. Jadi ya sesuai peruntukannya, ini ya harusnya memang hanya konteksnya saja, hanya konteksnya. Belum sampai bicara UI, belum sampai ke urutan, bahkan tadi yang masalah login, include, extend itu biasanya mahasiswa, oh ini dulu baru login, use case ini dulu baru login. Banyak Pak yang urutannya seperti itu. Betul, jadi betul. Masih ada diagram yang lain. Kita masih ada fase perancangan yang itu bisa mendetailkan apa yang sudah kita susun di fase analisis. Ya, seperti itu Pak Denny. Baik Pak Fajar. Jadi artinya general ya. Berarti ketika kita itu ingin menunjukkan ke customer atau ke klien, artinya kita harus memberikan pemahaman ya Pak tentang mekanisme membacanya atau bagaimana Pak. Karena ini kan ada istilah seperti include, extend, di mana mungkin ya untuk sebagian orang itu merupakan hal yang belum pernah dipahami sebelumnya. Artinya kita harus memberikan bagaimana mekanisme membacanya seperti itu Pak ya. Ya, memang include ini ya kalau menurut saya pribadi saya ya jangan tidak semua kasus itu bisa kita include-kan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tadi yang mungkin kita membuat base use case-nya itu dirasa terlalu kompleks begitu ya, ada terlalu gemuk begitu ya. Terlalu gemuk akhirnya kita terpaksa harus mengeluarkan itu. Tapi kalau selama itu tidak gemuk ya nggak perlu dikeluarkan. Jadi kembali ke ininya aja, maksudnya ini agar lebih mudah dipahami ya. Supplier ini bisa mungkin ya kita coba lihat dulu ya, jangan ini bisa keluarkan aja begitu. Konteksnya ya agar si pengguna bisa lebih mudah begitu. Tapi kalau memang terpaksa ya memang ya mau nggak mau ya kita harus mengkomunikasikan itu. Bisa ditambahkan use case skenario-nya mungkin Pak Denny dan sampai ke UI. Biasanya kalau sudah ada bentukannya UI begitu akan lebih ngeh begitu. Iya. Untuk membuat use case ini tidak mungkin satu kali Pak ya. Harus ada iterasi atau tidak Pak? Iya, biasanya iteratif karena kalau kita melihat konsep rekayasa kebutuhan itu kan ada yang namanya fase validasi verifikasi, di mana itu nanti akan dicek kembali sebenarnya requirement yang kita sudah dapatkan dari klien. Kemudian itu akan kita ketemu lagi dengan klien, kemudian dari klien itu akan mengecek ya secara proses maupun hasil akhirnya, validasi sama verifikasi. Kemudian tentu saja ketika requirement itu berubah ya modelnya juga akan ikut harus berubah. Harus tetap menyesuaikan karena ya setiap fase ini kenapa kok tadi saya gambarkan di depan ini saling terikat seperti rangkaian kereta api ya memang itu harus satu proses itu akan menjadi dasar di fase berikutnya. Jadi memang kalau ada perbaikan di requirement model pun juga akan ikut berubah. Ya. Monggo Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan atau rekan-rekan mahasiswa sekalian. Ada reward-nya nih, Mas, reward-nya masih belum sisa berapa Bu Faiz? Reward-nya Bu Faiz. Saya kembalikan ke Bu Faiz, monggo. Terima kasih Pak Denny. Untuk reward-nya sisa berapa orang, Pak? Bu. Tinggal 1 orang. Oke. Silakan Bapak Ibu. Jika misalkan nanti nggak ada ya monggo Bu, dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Bapak Ibu silakan. Yakin tidak mau reward? Lumayan loh buat beli
beli apa ya? Beli pulsa. Ya nanti mungkin ada reward yang lain buat besok. Ya kan, Bu? Ya. Iya, rewardnya masih Besok banyak. ada lagi. Ya. Oh, masih banyak. Tapi Masih minimal banyak. ada yang tanya lah, Pak. Oh iya. Siap. Nih, ayo Bapak Ibu, monggo. Ini tidak ada yang bertanya. Apakah memang sedang mengikuti pelatihan ataukah sambil disambi yang lainnya, nggih? Iya. Ya enggak apa-apa, Bu Faiz. Ini karena sudah menjelang jam 11, monggo mungkin dilanjutkan saja ke tahapan pengisian kuesioner atau bagaimana? Oke. Karena memang ini ya, sudah jam 10.45 harusnya jadwalnya harus diisi kuesionernya terlebih dahulu oleh Bapak Ibu peserta pelatihan. Monggo sebentar saya share dulu untuk kuesionernya. Saya kirimkan di kolom chat, nggih. Silakan bisa diisi. Nah, langsung saja, nggih. Karena memang sudah saya berikan linknya, mohon bisa diisi dan agar bisa kita buatkan juga untuk sertifikat pada presensi yang sebelumnya sudah saya kirimkan tadi di awal. Terus kemudian untuk pengisian kuesioner ini harapannya bisa meningkatkan kembali performance dari para materi, mungkin dirasa kurang atau apa kita bisa memperbaiki untuk kedepannya seperti itu. Mungkin itu saja nggih Pak Dani, nggih, langsung ditutup aja nggih. Presentasinya sudah ambil foto dulu atau langsung? Oh nggih. Monggo Bapak Ibu sebelum saya tutup silakan bisa dinyalakan dulu kameranya agar bisa kita ambil foto untuk presensi pagi hari ini. Selamat siang, Pak Is dan juga teman-teman sekalian. Sudah nggih? Ya, langsung aja. Nggih. Pak Dani mohon bisa dibantu. Siap. Saya masih menggunakan HP soalnya. Nggih. Ini hanya satu halaman saja. Satu slide. Oh nggih, nggih, Bun. Silakan Bapak Ibu menghadap nggih kamera. Bu Lisa, Pak Arwan, Mas Fernandes, Mas Agung. Dan juga Nekbang. Oke, 1, 2, 3. Alat dan bahannya menggunakan video Zoom dan cukup Bu Faiz? Baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak Denny dan Bapak Ibu guru yang lainnya sudah hadir menyempatkan hadir. Harapannya dari pelatihan ini sekali lagi saya tekankan agar bisa menambah wawasan juga dan otomatis yang kita dapatkan juga akan lebih karena ada kenalan juga dari guru-guru yang atau dari sekolah lain seperti itu. Semoga bermanfaat apa sudah disampaikan oleh Pak Fajar hari ini. Terima kasih kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari panitia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Saya izin live dulu Pak Denny. Oke, monggo.